Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Syahrul dengan NIM 70300123003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persalinan prematur atau persalinan preterm. Pertama, kita kenali dulu apa itu persalinan prematur. Nah, persalinan prematur ialah ketika bayi yang lahir sebelum usia kehamilan dinyatakan cukup atau matang, yaitu genap di 37 minggu, atau bayi yang lahir ketika usia kehamilan belum 37 minggu dengan berat badan bayi sekitaran kurang dari 2.500 gram. Selanjutnya kita masuk ke penyebab terjadinya persalinan prematur atau persalinan preterm, yaitu penyebab paling sering adalah infeksi pada ibu. Pertama, ada infeksi jalan lahir yang mengalami keputihan yang berubah warna dan berbau tidak sedap. Yang kedua adalah infeksi saluran kencing, itu bisa saja menjadi penyebab kelahiran prematur. Penyebab lainnya adalah kontraksi yang terlalu dini, di mana ciri-cirinya itu mengalami kenceng-kenceng di perut atau yang dirasakan di remas dan ditekan. Biasanya ciri-ciri prematur sendiri itu mengalami kenceng-kenceng dari perut yang semakin lama semakin sering dengan durasi yang semakin panjang. Kita masuk di kontraindikasi atau indikasi persalinan prematur atau persalinan preterm. Pertama kita masuk di indikasi. Indikasi persalinan prematur berarti adanya alasan medis yang mengharuskan persalinan terjadi sebelum usia 37 minggu demi keselamatan ibu dan janin. Perawat berperan penting dalam mendeteksi tanda bahaya, memantau kondisi ibu dan janin, dan memberikan edukasi serta perawatan yang diperlukan. Indikasi utama atau alasan utama terjadinya persalinan preterm atau persalinan prematur. Pertama yaitu preeklamsia berat atau eklamsia, di mana tekanan darah tinggi dapat mengancam nyawa ibu dan juga janin. Kedua yaitu adalah solusio plasenta, di mana kondisi plasenta lepas sebelum waktunya yang menyebabkan pendarahan hebat dan juga gawat janin. Ketiga yaitu pertumbuhan janin terhambat atau IUGR atau intrauterine growth retardation, di mana janin tidak berkembang dengan baik selama di dalam rahim, yang beresiko mengalami hipoksia. Dan keempat yaitu pecah ketuban dini dengan infeksi. Resiko infeksi meningkat jika ketuban pecah sebelum usia 37 minggu, usia kehamilan 37 minggu. Kelima yaitu adanya gawat janin, yaitu di mana denyut jantung janin tidak normal atau menandakan hipoksia, yaitu kurangnya oksigen. Dan keenam, terjadinya diabetes gestasional atau hipertensi yang tidak terkontrol, biasa menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan juga janin. Dan yang terakhir, infeksi intrauterine, di mana infeksi pada selaput ketuban yang bisa membahayakan janin. Kedua yaitu kontraindikasi persalinan prematur atau persalinan preterm, di mana berarti persalinan sebisa mungkin dihindari kecuali ada kondisi yang mengharuskan persalinan tersebut terjadi. Beberapa kontraindikasi yang meliputi persalinan preterm atau persalinan prematur. Pertama yaitu janin masih dalam kondisi baik tanpa adanya tanda-tanda gawat janin, yang artinya bayi masih berkembang dengan normal dan persalinan lebih baik ditunda. Kedua yaitu adanya paru-paru janin belum matang. Jika paru-paru belum siap, perawatan tokolitik dan kortikosteroid diberikan untuk menunda persalinan. Ketiga yaitu tidak ada infeksi atau pendarahan yang serius. Jika kondisi ibu dan janin masih stabil, dokter dan perawat akan mencoba mempertahankan kehamilan lebih lama lagi. Dan yang terakhir adalah kontraksi bisa dihentikan dengan tokolitik. Jika persalinan bisa dicegah dengan obat-obatan, maka intervensi ini diutamakan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur persalinan prematur atau persalinan preterm. Pertama yaitu ada evaluasi dan diagnosis, di mana dokter atau bidan yang melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah persalinan benar-benar terjadi, termasuk adanya pemeriksaan serviks dan juga USG. Kedua yaitu ada tes tambahan seperti
pemeriksaan kontraksi, dan kadar hormon tertentu yang mungkin dilakukan. Kedua yaitu upaya menunda persalinan jika memungkinkan. Ini termasuk dalam kontraindikasi. Jika usia kehamilan masih sangat dini, dokter akan mencoba menunda persalinan dengan tokolitik, yaitu obat untuk menghentikan kontraksi. Kedua yaitu kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru-paru bayi. Tiga yaitu persiapan persalinan. Jika persalinan tidak bisa ditunda, pertama adanya persalinan normal dan juga persalinan sesar. Persalinan normal, jika kondisi memungkinkan, ibu bisa melahirkan secara normal dengan pengawasan yang sangat ketat. Kedua yaitu persalinan sesar, di mana jika bayi dalam kondisi yang gawat janin atau adanya komplikasi, dokter mungkin menyarankan melakukan operasi sesar. Prosedur keempat atau prosedur yang terakhir yaitu perawatan setelah lahir. Pertama ada perawatan di NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Bayi yang lahir prematur biasanya dirawat di dalam NICU atau Neonatal Intensive Care Unit untuk mendapatkan dukungan pernafasan, nutrisi, dan juga pemantauan yang sangat ketat. Kedua yaitu adalah metode kanguru, di mana kontak kulit langsung antara ibu dan juga bayi untuk membantu pertumbuhan dan kestabilitas suhu tubuh bayi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang persalinan prematur atau persalinan prateram. Kurang dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.